Cerita ini berlanjut dari kisah Kampung Tak Bertuan. Kalian bisa cek di link sebelumnya. Jadi pada keesokan paginya itu paman gue bertanya kepada mereka, teman-temannya itu termasuk si Ardi. Dan ternyata pada malam itu mereka tidur semua dan gak ada yang bangun, apalagi duduk di belakang kapal. Karena paman gue ini gak pengen nakutin mereka ya, jadi dengan kejadian itu si doi ngalihin perhatiannya ke lain dan bilang mungkin efek ngantuk atau capek lah. Dan selama perjalanan mereka saling bercerita kalau di daerah hulu itu memang terkenal dengan angker. Singkat waktu, persediaan minyak solar untuk bahan bakar mereka itu sudah menipis dan kebetulan tak jauh dari mereka berlayar itu ada sebuah kampung kecil. Mereka pun mampir sembari menyandarkan kapal mereka. Nah, si paman gue dan temannya si Ardi ini pergi masuk ke kampung itu untuk berbelanja kebutuhan, sementara yang lainnya nunggu di kapal. Karena hari semakin sore, mereka buru-buru untuk berbelanja karena takut kemalaman di kapal. Namun rencananya sih mereka akan lanjut pergi malam ini juga. Tibalah di sebuah toko kelontong yang penjualnya itu ramah banget. Pedagang itu nanya ke paman gue, mau kemana pak? Dan paman gue ini jawab, saya rencananya mau pergi ke daerah hulu karena ada kerjaan. Si bapak itu bilang, loh udah malam gini apa nggak nginap di sini aja pak? Ya pak, makasih soalnya perjalanan kami masih jauh, pamanku bilang. Sambil berbelanja paman gue ini bertanya kepada pedagang itu, pak apakah setelah ini ada kampung lagi di atas sana? Sambil menunjuk ke arah hilir sungai. Si bapak kemudian menjawab, ada pak, cuman sebaiknya bapak jangan mampir deh ke kampung itu. Terus paman gue ini kan heran ya, emangnya kenapa pak? Si bapak itu bilang lagi, dulunya di kampung itu ramai penduduknya, mereka itu sering berbelanja di kampung kami untuk kebutuhan. Tapi terjadi sebuah bencana yang mengerikan lah. Para penduduk di kampung itu tuh terkena penyakit kista dan banyak korban yang meninggal dunia. Dan pada akhirnya nggak ada yang tersisa, hanya meninggalkan gubuk-gubuk yang kosong dan terbengkalai. Dan paman gue ini yang mendengar cerita itu agak nggak percaya ya, mungkin si bapak ini hanya mengarang cerita agar mereka bisa menginap di kampungnya. Setelah selesai berbelanja, paman gue ini dan si Ardi bergegas menuju kapal dan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan mereka terkena hujan dan angin pun cukup kencang saat itu, tetapi paman gue tetap ingin melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa lama kemudian hujan itu semakin lebat dan angin mulai menggoyangkan kapal mereka. Karena takut terjadi apa-apa, jadi paman gue ini milih untuk menunggu. Nah, sambil menunggu cuacanya agak reda, mereka berhenti ya. Dan Pak Ali ini salah satu rekan paman gue ini mau pergi BAB dan dia minta izin ditemenin. Dan ternyata nggak jauh dari tempat mereka berhenti itu adalah sebuah kampung. Suasana di situ benar-benar buat merinding deh. Banyak rumah-rumah kosong yang gelap dan nggak ada satupun yang terlihat berpenghuni. Si Pak Ali ini nggak tahu tentang hal ini, hanya paman gue yang tahu tentang cerita itu. Nah, belum lama mereka ada di situ, terdengar suara seperti orang nyanyi pakai gitar. Karena nggak jauh dari situ ada sebuah jembatan kecil gitulah. Paman gue merinding sampai ke ujung badan, men. Dia pun memanggil si Ardi dan bilang, Ardi, dengar gak ada orang main musik gitu? Terus Ardi jawab, iya ya. Tapi di mana? Paman gue nunjuk ke arah jembatan yang nggak jauh dari mereka sambil ngarahin senter, dan ternyata di situ nggak ada orang sama sekali. Nggak cukup sampai di situ, men. Ada suara alat musik tradisional suku Dayak di sebuah rumah dan itu terdengar jelas banget. Pak Ali yang habis BAB datang dan bilang ke paman gue, itu ada orang di rumah. Paman gue jawab, iya mungkin lagi main musik. Setelah rumah itu dideketin sama mereka bertiga, seketika suara yang tadi itu udah ngilang gitu aja. Paman gue bilang, mungkin lampunya lagi mati, makanya musiknya berhenti kan. Padahal itu rumah kosong dan nggak terpakai. Bagaimana mungkin ada orang main musik di rumah itu ya kan? Dan tanpa basa-basi paman gue itu langsung ngajak mereka bertiga itu untuk ninggalin kampung itu. Dan yang bikin merinding parah, saat mereka udah ninggalin kampung itu, suara musik itu masih terdengar jelas.